Jadi kalau bahan nuklir yang kita pakai, dan mungkin seluruh dunia juga ya menggunakannya, maka terselamatkan dari segi energi kita dengan menggunakan nuklir. Dan Indonesia tidak perlu import lagi migas. Bayangkan migas itu kita kira-kira 182 triliun tahun berapa itu? Impor ya? Impor. Kira-kira hampir setengahnya kita isi. Jadi ini sebenarnya penyelamat ini. Menyelamatkan devisa ya? Iya, menyelamatkan devisa. Profesor Waam, tadi kita sudah membicarakan soal teknik radiasi ya, mutasi radiasi. Saya juga pernah membaca di beberapa media itu apa yang disebut dengan genetical modified organism food ya. Nah itu apa Pak yang dimaksud dengan apa namanya GMO ini ya? Kemudian apa sih beda dengan teknik mutasi radiasi ini? Dan kesamaannya di mana? Ya, saya mungkin bukan ahlinya Bang yang tentang GMO, tapi saya juga pernah mendengar bahwa kalau ada satu teknik yang memodifikasi genetik itu dengan memanfaatkan organisme yang kemudian dimasukkan ke dalam benih itu. Gitu ya. Nah, yang pasti kalau iradiasi tidak menggunakan itu. Ini kan rekayasa genetik ya? Rekayasa genetik sama-sama rekayasa genetik, tapi kalau yang itu cara radiasi. biologi atau cara kimia ini cara fisika namanya gitu. Jadi dengan sinar gamma yang dilewatkan benih, nah kemudian memang merubah genetik dengan perubahan DNA tadi. Jadi sama-sama di situ, tetapi tidak melibatkan sama sekali organisme asing yang dimasukkan ke dalam katakanlah benih itu, gitu ya. Jadi nah, sekali lagi saya mungkin tidak tahu persis yang tekniknya bagaimana yang dikenal orang dengan GMO, tetapi saya pernah mendengar memang ada teknik yang menggunakan seperti itu untuk memodifikasi genetik. Sebetulnya sama-sama perubahan genetik sih. Ya, tapi kan ini ada menggunakan radiasi, ada rekayasa genetik. Betul, untuk mentransformasikan genetik ya. Betul. Supaya menghasilkan varietas-varietas yang banyak dan unggul gitu kan. Sebetulnya mutasi genetik itu terjadi di alam kok Bang. Dari sinar bisa alami ya? Iya, dari sinar matahari itu sampai ke tanaman pasti mengalami mutasi, tetapi waktunya lama banget. Nah, ini kan mempercepat namanya teknologi kan. Makanya teknologi kemudian mempercepat perubahan genetik itu. Virus saja corona kita udah berapa kali mutasi. Iya, betul. Lebih cepat gitu ya. Iya, tanaman itu sebetulnya mutasi juga, dan beberapa hewan juga mengalami mutasi, tapi kalau alamiah ya, sinar matahari itu kan juga sebetulnya bagian dari sinar gelombang elektromagnetik, sama dengan sinar gamma juga gelombang elektromagnetik. Yang membedakan kan besar kecilnya energinya, gitu. Nah ini kalau dengan sinar gamma tadi mempercepat perubahan itu, genetik itu, tapi tidak melibatkan juga organisme makhluk hidup lain yang dimasukkan situ, gitu. Jadi mungkin itu yang dimasukkan Abang. Saya sekali lagi atau persis, tetapi yang karena pertanyaan itu sering juga ditanyakan, itu bahaya nggak? Dia ngandung radiasi nggak di situ? Udah nggak ada. Ya, karena dia tidak bersentuhan dengan sumber radiasinya. Itu hanya sinar yang dilewatkan dan kemudian sudah. Dia meninggalkan jejak dengan perubahan DNA itu. Gitu. Jadi selain itu nggak ada apa-apanya. Tetap saja aman ya? Aman. Karena nggak aman, udah pasti aman Bang. Karena setelah itu ditemukan kan itu diuji termasuk tadi yang radiasi yang digunakan untuk buah-buahan, bahkan untuk makanan siap saji Bang. Rendang itu sudah ada yang diiradiasi. Sekarang ini? Oh iya. Supaya sudah ada SNE-nya, sudah ada SNE-nya. 6 bulan mungkin. Setahun, 1,5 tahun aja tahan. Bisa tahan rendang? Iya, asal tidak dibuka dulu ya di dalam kemasannya. Tapi nggak pakai radiasi aja, rendang tuh bisa 3 bulan Pak. Panasin, tapi menggunakan panas dia. Tapi bagus juga kalau yang makanan yang tadi itu, makanan itu bisa juga kita gunakan sebetulnya Bang untuk persediaan kalau ada bencana yang mendadak. Bencana selalu mendadak ya, maksud saya. Kan kalau bencana kan orang nggak sempat masak lagi ya. Kalau ada makanan siap saji yang kemudian kaleng lah ya. Yang tadi kayak diradiasi kan,
Ya kan negara kita kan banyak bencana gitu ya. Kalau disediakan semacam itu kan cepat mereka bisa dimanfaatkan. Tidak perlu banyak masak lagi gitu. Nah gitu. Bapak pernah dengar genetically modified organism? Ya itu yang dilarang itu. Ya. Banyak diprotes. Banyak diprotes. Kenapa, Karena Pak? ada gangguan dari luar kan menambahkan sesuatu. Kalau ini ada energi lewat aja dia. Tapi ada sisa energi yang merubah DNA di situ. Tapi kan ini kan termasuk rekayasa genetik juga, GMO kan? Enggak, bukan. Bukan. Cuma dia energinya diserahkan sebagian mempengaruhi DNA-nya. Saya nggak, memang ini bukan ahlinya saya. Bukan ahli Bapak ya? Iya. Saya pernah dengar ya. Oh iya. Banyak diprotes. Sekarang setelah beberapa tahun, tadinya diprotes mengenai gamma itu, sekarang sudah ada beberapa negara malah meminta harus ada itu. Menggunakan GMO ini? Bukan, menggunakan iradiasi. Ada simbolnya itu yang warna hijau gitu. Iya tahu. Itu tanda sudah irradiated food. Negara lain memang kayak mau. Produk halal sudah dihalal, ada tulisan halal. Ini di Eropa begitu, tapi di Jepang malah jangan disebut karena ada kekhawatiran terhadap radiasi. Itu tergantung budaya dari setempat. Oh, jadi Eropa mereka sebetulnya tidak diinginkan ada ini ya, genetically modified organisme ini ya. Ya, yang GMO, tapi kalau yang dengan iradiator ini memang cuma energinya lewat aja ya. Dia kan pasti tidak menimbulkan radioaktif ya. Memang itu ilmu yang masih ilmunya Tuhan gitu Pak. Ilmu Tuhan tuh Pak ya. Betul. Karena mulai dari bayangkan bibit ya, ini bibit. Ya. Dia cuma ada di dalam DNA-nya. Dia jadi tumbuh daun, bisa berapa puluh meter tingginya dari bibit yang kecil. Iya. Ke situ justru. Ini yang ya, juga semua rahasia tanpa atomnya kecil menimbulkan bom atom gede itu gimana itu? Nah, ya, itu nggak bisa bayangkan gitu kan? Iya, itu energinya itu. Atom yang kecil itu bisa energi bom TNT kayak di Hiroshima Nagasaki itu. Iya. Nah, itu gimana cara menjelaskannya secara ilmiah sih bisa ya? Kalau itu energi nuklir, karena energi kimia itu hanya satu kali reaksi cuma 3 sampai 6 elektron volt. Iya. Kalau nuklir, neutron menembaki uranium 235, 200 juta elektron volt. Bayangkan. Buat ledakan luar biasa ya. Iya, dari 3 jadi 600 juta. Iya. 200 juta. Jadi sangat besar. Karenanya buat energi pembangkit listrik bagus sekali. Bagus, bisa tahan ribuan tahun kita dengan uranium atau thorium. Tapi kita takut dengan risiko-risikonya ya. Mesti nggak perlu takut mesti Pak ya. Nah, risikonya kan bisa dihitung. Sama dengan pesawat terbang. Oke, nanti kita ngomong itu. Kita kembali lagi ke soal radiasi tadi. Apa namanya? Ini semua sudah dihitung oleh ahli nuklir soal risiko-risiko penggunaan radiasi untuk pangan ya? Untuk keamanan misalnya? Pasti sudah pangan karena Permenkesnya juga sudah ada. Sudah ada ya? Sudah ada SNI-nya yang tadi saya sampaikan juga sudah ada beberapa. Jadi bahkan di negara lain pun juga sudah ada. Jadi kalau mau gini kan, tadi kan kita bicara Bang, iradiasi tadi bisa digunakan untuk menghasilkan benih-benih unggul. Kemudian ada yang digunakan untuk iradiasi pengawetan bahan pangan. Ada untuk lingkungan ya? Ada yang untuk lingkungan gitu. Kalau yang untuk bahan pangan tadi, untuk pengawetan tadi, itu ada Permenkesnya sudah. Jadi untuk jenis daging ya itu berapa namanya, dosisnya berapa gray gitu namanya. Jadi ya, kita ngikutin itu pasti. Kita ngikutin itu, nanti setelah diradiasi kita pasang stempel ya bahwa itu dari radiasi gitu. Yang masih stempel ini orang Batam? Oh iya, ya. Kita harus ya. Ada ya? Bukan orang Departemen Kesehatan, dia nggak ngerti ya. Tapi kita mengikuti aturannya. Ya. Jadi kita nanti dicek, Pak. Kita dicek, nanti ada BPOM yang ngecek juga apa prosesnya sudah benar-benar sesuai dengan yang ada aturan itu atau tidak gitu. Jadi dan itu bisa dibuktikan. Secara prinsipil aman lah ya, safety lah untuk konsumen pasti. Maupun untuk lingkungan ya. Dan ini sudah diuji coba dan dieksperimen bukan di negara kita. Mungkin di contoh negara lain ya. Sudah banyak ya. Ada kemungkinan teknologi radiasi menimbulkan ini Pak, ancaman bagi manusia ada nggak kira-kira? Kalau ya malah yang saya tahu itu mengobati. Mengobati. Oh, mengobati ya? Ya, jadi orang yang kena kanker itu bisa ditembak kanker. Iya, dengan sinar itu ya? Dengan sinar. Itu di Jerman itu saya lihat ya, high precision dosimeter. Jadi hanya kankernya yang kena. Nggak menyebar kemana-mana ya? Tepat sekali, presisi ya? Iya, high precision. Luar biasa ya?
Presisi sekali ya. Jepang juga sudah punya. Nah, kemudian berapa negara sudah menggunakan teknologi kayak gini untuk pangan nih? Untuk pangan udah banyak banget, Bang. Ya, kalau yang tadi kita bicara varietas unggul saja, ya, yang hasil dari apa namanya mutasi radiasi, istilahnya seperti itu. Itu 3.000-an lebih gitu ya. Varietas unggul yang ya saya katakan unggul karena biasanya memang dia menggunakan itu untuk mencari keunggulan. Kalau enggak biasa-biasa aja tentu percuma kan? Gitu ya. Jadi di berbagai negara itu ya mungkin bahkan karena dari negara anggota IAEA Badan Tenaga Atom Internasional aja ada 150-an. 150 negara Anda? Bukan, itu negara anggota gitu ya. Jadi menurut saya ya udah adalah mungkin ratusan gitu ya yang sudah menggunakan itu untuk mengembangkan varietas unggul. Nah, kemudian yang menggunakan fasilitasi radiator untuk pengawetan pangan itu juga puluhan negara lah. Karena buat fasilitasnya agak harus lebih besar daripada yang untuk mengembangkan bibit tadi fasilitasnya nggak terlalu besar, Bang. Sama-sama iradiasi gamma, sama-sama tetapi fasilitasnya agak berbeda. Berbeda ya? Ya, yang untuk pengawetan, untuk sterilisasi itu fasilitasnya lebih besar. Kalau yang menghasilkan benih tadi, yang saya bilang gamma cell itu hanya alatnya kecil aja, gitu ya. Jadi itu mungkin puluhan negara punya fasilitas iradiator gamma untuk pengawetan pangan. Gitu. Nah, untuk produk ya pangan di Indonesia yang begitu luas dan banyak ini, berapa iradiator yang diperlukan supaya lebih efisien, menguntungkan ya? Jadi gini, Bang, setelah iradiator gamma merah putih 2017 itu diresmikan saat itu, kemudian 2 tahun kita beroperasi, penggunanya semakin meningkat, Bang. Nah, ya. Dan selama pandemi ini yang banyak memang sterilisasi alat kesehatan, itu ya, itu akan meningkat. Tapi yang iradiasi untuk bahan pangan ekspor itu tetap terus tinggi, Bang. Karena negara kita juga banyak mengekspor rempah-rempah. Sekarang ini rempah bubu itu diiradiasi supaya nggak kutuan, gitu ya. Dan itu dalam jangka waktu lama bisa disimpan. Kemudian bahkan ada ikan asap itu ada juga diiradiasi dulu, gitu ya. Nah, kalau ditanya Indonesia butuh berapa, kalau perkiraan saya, kalau setiap di Jawa ini mungkin ada 2 minimal atau 3 lah. Sekarang udah ada 2, mungkin kita ingin bangun lagi di bagian timur atau di Barat, Jawa Tengah gitu ya. Iya. Kemudian di Sumatera ada, di Kalimantan ada, Sulawesi minimal 1-2 gitu, Bang, sampai 10-an lah gitu ya. 10 ya untuk melayani banyaknya produk pangan di Indonesia ya. Kenyataannya sekarang pun antriannya udah banyak di tempat antri banyak ya. Iya, artinya banyak. Ini Batan bisa mengasesmen swasta untuk membangunnya ya. Itu maksudnya. Ini yang akan kita upayakan. Jadi pada saat kita bertemu Pak Wapres waktu itu, Pak Wapres juga mendorong kami Batan untuk bisa nyoba bangunlah iradiator di tempat lain. Tapi swasta ya? Swasta. Kita berharap swasta yang membangun. Nah, saat ini kita sedang membuat desain, Pak. Membuat desain yang lebih kecil daripada iradiator yang punya kami di Serpong. Dan itu untuk keperluan tertentu saja. Misalkan nih, di daerah itu memang banyak produk buahnya. Ya sudah, kita rancang satu iradiator yang khusus digunakan untuk buah aja. Jadi lebih efisien. Spesifik ya? Ya, lebih spesifik. Kalau di daerah mungkin dekat pelabuhan yang di situ tempat untuk ekspor ikan-ikan gitu ya kita buat yang cocok. Yang spesifik untuk ikan. Iya. Dan itu modelnya kan, Bang, itu kan sederhana banget. Jadi semua sudah di packing, dimasukkan ke fasilitas, keluar tinggal langsung diekspor. Jadi udah nggak diapa-apain lagi. Kayak masuk ruang ronsen ya? Iya, kayak masuk ruang ronsen, ada kayak bunker. Iya. Kayak bunker gitu, dia jalan gitu ya. Gitu ya? Jalan, diradiasi, keluar, udah masuk truk lagi, udah dikirim. Nah, kalau itu di pelabuhan, ya di tempat kami kemarin ada eksportir ikan tuna, itu banyak datang di tempat kami. Tapi kan jauh dari pelabuhan, kasihan juga. Mereka tetap harus pakai es dulu supaya. Jadi harus dirancang bawa ke sana itu rancangannya. Itu gitu. Jadi di pelabuhan itu kalau bisa itu ada, udah aja datang. Jadi nggak perlu pakai cold storage namanya, gitu ya. Jadi masuk ke situ, diiradiasi, langsung dikirim lagi aja, gitu. Itu mereka nanti bayar jasa ke Batan ya?
Oh, kalau yang sekarang di situ dibayar. Pendapatan nasional apa? Bukan pajak ya? Iya, iya. Bukan negara, bukan pajak. Pendapatan negara bukan pajak. Berapa pendapatan negara bukan pajak Batan? Setahun kemarin kami belum banyak, apalagi selama pandemi kami mungkin dapat sekitar 2 miliar. Oh, kecil banget ya? Masih kecil. Untuk ya, Indonesia yang luas sekali produk ini nih ya? Ya sejujurnya itu masih kecil, kita ingin lebih lagi. Mesti 2 triliun lah dapat setahun. Gimana caranya itu Pak Wan sebelum meninggalkan Batan? Masih lama pensiun? Pensiun yang benar-benar masih lama. Kalau peneliti bisa sampai 70 tahun kan. Oh, pensiun nggak apa-apa, tapi peneliti harus sampai mati lah Pak ya, kayak Bapak ya. Iya, tapi Pak, itu lihat bisa soal didukung. iradiator berapa banyak diperlukan lagi Pak? Kalau Cina penduduknya memang besar. 1,4 miliar. Ada 135 iradiator. Di sana? Iya. 135. Itu Pak Baki yang dulu yang punya swasta itu kan dulu dibantu Batan juga ya Pak? Iya. Tapi ya yang pertama itu ya. Yang pertama juga itu. Batan punya orang-orang kasih 135 iradiator. Kasih swasta bangun itu. Mereka pinjam uang dari bank. Nah itu jadi. Sekarang punya PMA loh itu Pak Baki. Jadi kalau lihat dari jumlah penduduk Cina, dia punya 135, kita mesti punya 50 Pak. Nah, dibandingkan jumlah penduduk ya. Iya. Dia kan 135 tuh, penduduknya 14 miliar. Iya. Kita mesti 50 minimal adanya iradiator gitu. Mungkin jadi setiap provinsi. Sebenarnya ini kan sebetulnya nggak terlalu mahal juga bikin ini Pak ya. Enggak Apa susahnya? Berapa juta? Kami membangun IGMP ini memang desainnya kan namanya untuk multiguna ya. Itu kami kemarin bangunan dan ininya ada 80 miliar gitu sekitar itu, kemudian ditambah dengan sumber radiasinya ada sekitar 30 ya 110 miliar ya. Iya, tapi itu besar banget, itu kapasitasnya bisa sampai istilahnya ini ya Bang, jadi 2 megakuri gitu ya. Itu terlalu besar, makanya tadi bilang saya kalau itu digunakan spesifik misalkan untuk buah, untuk ikan saja. Misalnya untuk durian aja gimana? Ya itu kira-kira 300 kilo kuri, jadi kira-kira cuma 1/10 dari yang punya kami. Jadi sekitar 10 miliar lah ya? Ya enggak lah Pak, itu tidak bisa turun di linear gitu sih. Nggak bisa. Kami perkirakan ya bisa sampai 50 miliar. 50 miliar ya? Ya sekitar itu mungkin masih terjangkau lah. Gitu, jadi ya. semestinya Bapak bisa berkolaborasi nih Pak, nih sebentar lagi pensiun dia, 5 tahun lagi ya? Pensiun 2 tahun nih? Kalau kita sekarang, mantan pensiunan Batan dengan mantan kepala Batan yang dulu, kita ada perkumpulan pensiunan yang mau bikin usaha. Saya pikir itu Pak, ya benar itu. Supaya kita mengerti kan teknologinya. Negara sebesar kita cuma ada 2 iradiator gitu. Cina ada 135 iradiator. Dibandingkan penduduk kita. Vietnam ada 6 tadi. Vietnam ada 8 kan? 8 tadi kan? Ya. Penduduk pertanian ikan banyak segini kok masa cuma 2 iradiator gitu. Itu kalau industrinya jalan bagus, demand-nya juga naik. Pastilah. Nah ini karena industriawannya belum. Nah, memang dengan belajar dari situ, tapi kita belajarnya terlalu lama. Terlalu lama Pak ya? Ini belum terlalu lama, tahun 64 baru 2 iradiator. Penghasilan PNBP-nya 2 miliar saja setahun. Gitu ya. Nah terus apa lagi Pak kira-kira yang lompatan ke depan ini sehingga Batan ini atau setidak-tidaknya Batan sebagai lembaga penelitian pengembangan pemapan nuklir ini bisa dimaksimalkan untuk menjawab tantangan pangan kita. Kalau menurut saya teknologinya itu sudah cukup optimal. Hanya sistemnya belum jalan sampai kepada komersial. Itu dan teknologi itu adalah sistem belum jalan. Swasta yang harus bergerak. Swasta terlibatkan ya. Iya. Harus mereka ambil inisiatif. Saya kira di Vietnam itu karena banyak demand untuk bumbu-bumbu di luar negeri, si swastanya melihat, wah ini bikin lagi. Jadi sampai 6, bayangkan itu. Sekarang ini Batan sudah ada nggak ini Profesor Wawan membuat proposal baru untuk pengembangan iradiator baru di tempat-tempat lain? Sudah ada nggak? Ya, sekarang ini sedang kami selesaikan. Berapa banyak usulan? Itu tadi ukurannya kira-kira 300 kilo kuri. Jadi, tadi kan kalau yang di Serpong itu ada 2 megakuri ukurannya gitu ya. Yang itu kita harapkan nanti bisa dibangun di beberapa daerah. Ya target kami, bukan target kami. Di Sulawesi mungkin 1 gitu ya? Ya misalkan seperti itu. Di gitu Sumut ya. 1 gitu. Ya. Jadi kita perlu 4 apa 5 lagi kira-kira dalam setahun 2 tahun ini? Bisa kalau kita ada investor yang tertarik tentu Batan akan siap. Pemerintah dulu dong siapkan. Pemerintah dong siapkan dong. Nah, ya ada dengan pemerintah daerah mungkin ya. Ya kerjasama dengan pemerintah daerah kan. Ya, uang segitu kan kecil sekali. Ya. Ya Pak ya? Pemerintah daerah.
Kecil sekali, misalnya tadi 110 miliar kan? Kalau yang itu yang kapasitasnya kan? 2 megakuri gitu ya. Itu yang umum kan, semua ya, bisa itu kan? Semua bisa, kayak Ya. seolah-olah kayak begitu. Tapi kalau kita buat yang spesifik, betul, kita perkecil lah ukurannya. Nah ini sekarang desain sudah selesai. Kami sedang membuat kajian teknoekonominya. Oh, teknoekonomi. Nanti bahkan kalau bisa sampai ke lebih detail gitu ya, kita akan mencari investor. Kalau ada yang mau gitu ya, atau kerjasama dengan beberapa pemerintah daerah, nanti kita akan coba gitu ya. Itu salah satu upaya kami. Karena memang harus diakui sih, kenapa tadi Abang sih bagus benar. Dari tahun 64 masa baru bisa dua? Iya, betul. Karena mungkin kami waktu itu juga harus secara pelan-pelan meyakinkan bahwa teknologi ini aman, itu ya. Dan kita bisa buktikan bahwa kita bisa membangun sendiri, mulai dari mendesain sendiri, kemudian membangun sendiri, dan kemudian mengoperasikan, merawatnya. Sebetulnya teknologinya bukan teknologi yang rumit seperti reaktor, beliau ahli reaktor juga, udah pernah mau merancang reaktor. Kalau yang iradiator itu jauh lebih sederhana, Bang. Dan itu dibangun oleh kontraktor Indonesia. 85% komponennya semua dalam negeri, gitu ya. Tinggal yang 15% ini memang bagian yang saat ini kita belum bisa. Kita juga mau membangun lagi nih Bang, kalau di Batan nanti sebagai demo plan juga iradiator yang jenis lain, yang bukan dengan sinar gamma, tetapi namanya dengan berkas elektron. Elektron. Ya, tapi sama fungsinya gitu. Jadi kalau yang tadi dengan gelombang elektromagnetik namanya sinar gamma, kalau yang ini dengan sinar neutron, sinar neutron ya? Elektron, maaf. Elektron, iya, bukan gamma ya? Ya, bukan gamma, tapi elektron. Itu juga untuk sterilisasi. Tapi fungsinya sama ya? Sama, fungsinya sama. Yang beda kan kekuatannya mungkin ya? Yang beda daya tembusnya. Daya tembusnya ya? Daya tembusnya. Segini. Ya, kalau yang dengan elektron itu tembusnya mungkin lebih pendek daripada yang gamma. Gitu. Tapi untuk sterilisasi permukaan saja, ya cukup dengan yang elektron. Itu kita akan membuat 2 jenis itu tergantung nanti penggunaannya. Gitu. Nah itu yang akan kita ini sudah mulai bangun, bukan mulai bangun, kita sudah mulai tahap desain. Mudah-mudahan ini jadi, karena di berbagai negara pasti ada 2 macam itu. Ada yang pakai gamma, ada yang pakai elektron. Sudah semua negara sudah gunakan lah ya? Sudah. Ya kalau yang elektron itu sebenarnya sudah ada beberapa di Indonesia. Yang terakhir bangun di daerah Surabaya, ada perusahaan. Itu di bawah koordinasi Batan atau swasta? Langsung swasta itu. Swasta ya. Langsung swasta. Tapi asesmen Batan lah ya. Pabrik ban juga sudah menggunakan juga? gitu ya. Tetapi ya khusus hanya spesifik untuk ban ya untuk itu. Tapi yang akan kita buat untuk sterilisasi terutama alat-alat kesehatan. Oh, untuk alat kesehatan juga Batan ikut ya? Iya, ikut. Bagus juga ya? Ya, jadi kalau dengan elektron, kalau untuk sterilisasi alat kesehatan bisa lebih cepat. Tapi kalau untuk sterilisasi buah tadi, seperti saya sampaikan, memang gamma lebih bagus. Jauh. Lebih bagus kan ya? Ya, gitu. Jadi tergantung penggunaannya. Gitu. Oke. Bapak ada tambahan lagi Pak, gini, tantangan kita, hambatan kita soal teknologi mutasi radiasi ini untuk pangan? Ya, saya kira sudah cukup bagus apa yang dikatakan Pak Anhar. Jadi sebenarnya dengan teknologi nuklir ini Indonesia bisa cepat berubah ya. Tadi dari pangan kita bisa jadi dari importir jadi eksportir. Betul. Terus? Itu dari segi pangan. Banyak Pak, ada yang dari herbal juga bro, kepada kedokteran, kesehatan. Nah untuk kesehatan juga produksi isotop. Oh iya, produksi isotop itu apa namanya MO itu 1 kuri itu harganya $500. Murah ya? Ya lumayan kalau kebutuhan dunia 9.000 kuri per minggu. Per minggu 9.000. Harganya $1.500 per kuri. Wah mahal dong berarti. Mahal Pak, mahal. Jadi kalau saya sedang merancang yang 100 kuri. Oh Bapak merancang sekarang? Iya. Sebenarnya itu sederhana sekali daripada reaktor itu. Reaktor PLTN lebih ini kompleks lebih mudah. Ya? Lebih mudah. Jadi kita merancang itu cuma perlu investor juga. Oh. 100 kuri juga berapa itu? Nah, karenanya ada negara lain meminta. Kalau $500 sih murah Pak, bisa kita cari. Maksud 500.000. Jualnya $500 per kuri. Butuh investasi berapa? Nah, itu yang kita lagi hitung supaya bagus sekali harganya. Nah, kalau pasarnya ada sih bisa kita diskusikan nanti sama teman-teman gitu loh. Boleh Pak, boleh. Nanti. Ini proposal. Nanti kan kita ngomonglah sama Ibu Koni teman saya Pak. Profesor Wawan, ya. Tadi kita sudah berbincang cukup panjang mengenai teknologi
mutasi radiasi ya untuk pangan ya, yang bermanfaat bagi kemanusiaan, ya, baik untuk penemuan bibit unggul, varietas unggul, juga ketahanan produk ya untuk konsumsi yang aman bagi manusia. Sekarang kita bincang mengenai PLTN, Pusat Listrik Tenaga Nuklir, yang dulu pernah dicita-citakan Soekarno ya pada awal-awal pendirian Batan ya, masih namanya Badan Tenaga Atom kan. Nah, sekarang sudah usia Batan ini sudah 53 tahun sekarang. 63 tahun dari awal benar ya? Ya, dari awal benar tahun 58 ya. Cita-cita Soekarno untuk membangun pusat listrik tenaga nuklir ini sampai sekarang kan masih cita-cita kan, belum ada realisasi. Nah sekarang Batan sudah hampir memasuki tahap modern ya, tentu di samping sumber daya yang sudah banyak sekali bercokol di Batan, termasuk Profesor Wawan tamatan Prancis ya, yang betul-betul doktor nuklir ya, dulu teknik nuklir di UGM kan, wah. Jadi berkelanjutan nuklir betul ini, otak ini nuklir aja. Nah, karena pusat listrik nuklir bahannya nuklir kan, tenaga nuklir, tentu Pak Wan mengerti betul apa sih kok kita, padahal ini PLTN ini kan di segi kemampuan menciptakan listrik itu kan efisien, murah ya. Kalau kita bangun seperti negara-negara Perancis sendiri, tadi Bapak tadi 70% Pak ya, sudah menggunakan PLTN. Belanda, Jerman, Amerika, Rusia, Tiongkok ya, semua sudah menggunakan. Taiwan, Korea Selatan juga sudah menggunakan PLTN. Nah kita sudah 45 tahun dan Bung Karno dirikan ini 63 tahun lalu, PLTN kita belum ada buktinya. Kita masih menggunakan energi fosil. Ini kan pasti habis ya. Nah, apa kendalanya kita selama ini kok PLTN ini nggak bisa terwujud Prof. Wawan? Ya, terima kasih Bang. Ini kalau ngomong PLTN ini selalu seru dalam arti kata begitu. Karena ya serunya pro kontra, dan pro kontra ini tidak terjadi hanya di Indonesia gitu ya. Hampir bahkan di negara Perancis yang tadi disebutkan Abang, 75%-nya bahkan lebih listrik itu dari nuklir. Itu pun masih terjadi pro kontra sampai juga sekarang ya. Iya, masih gitu ya. Tetapi kan kemudian kan negara punya kebijakan ya, sehingga padanya tetap memutuskan bangun. Nah di Indonesia betul kata Abang, cita-cita untuk punya PLTN itu sudah sejak lama lah. Ya nanti Pak Bakri mungkin bisa mengoreksi saya karena beliau lebih senior. Kan jelas pada saya saat saya mau kuliah di teknik nuklir, itu salah satu program dari pemerintah. Ya? Tahun 81. 81 ya? 81, oh selesai 86. Ya, tapi saya selesainya 86. Ya. 81 masuk itu karena memang Indonesia lagi kuat benar ini Pak. Isunya ya? Ya, isunya kuat benar dan butuh SDM. Maka dibuatlah teknik nuklir di UGM dan saya mahasiswa pertama yang dari tingkat sarjana, dari tingkat awal. Mahasiswa pertama? Mahasiswa mulai masuk SMA. Saya jadi lulus SMA, waduh saya begitu kuliah, saya udah bayangkan saya nanti akan ikut bangun PLTN pertama di Indonesia. itu ada di benak saya, dan begitu saya selesai 86 langsung disuruh kursus bahasa Perancis, langsung sekolah di Perancis. Itu ya, tapi sampai pulang dari Perancis, sampai sekarang udah mau pensiun, memang belum. Nah, Abang bagus pertanyaannya kenapa? Ya mungkin ya banyak ya alasan ya Bang ya. Saya tidak bisa mengatakan mungkin satu yang persis kenapa nggak bisa. Tapi saya kira yang pertama memang masih banyak orang yang mempersepsikan bahwa nuklir itu identik dengan bahaya. Kan itu. Sudah ada contohnya kan? Ya, sudah ada contohnya benar Bang. Dan kemudian memang nuklir selalu diidentikan gitu karena mungkin sejarahnya ya di awal mulainya energi nuklir itu kan digunakan untuk bom ya. Hiroshima, Nagasaki. Dan kita belajar sejarah itu bom Hiroshima itu selalu nuklir ini. Jadi orang itu nuklir bom ya gitu. Nah, memang kemudian juga pembangkit listrik tenaga nuklir walaupun sekarang ini ada 400 lebih PLTN masih beroperasi, Bang. 400. Ada di dunia. Iya, 400 PLTN. Ya, di 30 negara lebih. Gitu di 30 ya. Negara lebih 400 PLTN. Ya, gitu. Dan kemudian masih kemudian sejak tahun 50-an akhir ya Pak Bagri itu mulai dibangun PLTN komersial. Itu ya. Sampai sekarang udah sekian ratus reaktor tahun mungkin yang beroperasi gitu ya.
sebetulnya kontribusi terhadap pembangunan dunia, kesejahteraan manusia di dunia ini udah besar banget. Nah, tetapi di antara yang tadi ada 400-an PLTN yang saat ini beroperasi dan beberapa sudah berhenti beroperasi, memang terjadi kecelakaan. Ya. Tapi ya Bang bisa cek data-datanya berapa sih sebetulnya korban akibat ketika kecelakaan itu. Nggak banyak juga ya? Nggak banyak Bang. Itu ya, tapi namanya kematian tentu disesali. Ada sedikit. Gitu ya. Sesali ada kematian. Di Chernobyl juga sedikit. Di Fukushima juga nggak banyak. Pak, kalau yang langsung saja terkena dampak. 60 meninggal ya? itu cuma 26 orang 60 sampai lah. 32. Setelah 2 tahun kemudian ada sedikit. Setelah ada tambahan, mungkin kemudian 5 tahun sampai tahun 2008 mungkin ada 120. Ya, sekitar 150 waktu itu. Iya lah. Nggak gitu banyak. ya. Jadi sebetulnya tidak banyak dari sisi itu. Tapi ya sekali lagi karena psikologis masyarakat ya ini. Nah mungkin juga itu yang membuat orang sudah kemudian a priori dulu terhadap nuklir. Termasuk mungkin juga pengambil kebijakannya juga ragu. Dan mungkin juga berpikir kan Indonesia punya sumber energi yang lain gitu ya. Ya itu di Poso tadi ya. Gitu, ngapain buru-buru? Mungkin yang terus. seperti itu gitu ya. Tapi kan makin lama juga sumber energi fosil kita kan habis juga. Dan energi fosil itu kan kemudian diketahui menimbulkan emisi gas CO2 rumah kaca dan CO2 yang paling tinggi. Luar biasa. Tapi kalau kita bicara batu bara tidak hanya gas CO2 loh Bang, tapi polutan dari debunya itu luar biasa. Dan itu menurut catatan WHO yang meninggal karena polusi debu itu bisa sampai 7 juta orang setahun. Seluruh dunia ya? Seluruh dunia. 7 juta? Iya, sekitar itu gitu ya. Jadi itu kan artinya banyak banget gitu loh. Nah, tetapi oke lah, kalau tadi apa nanya kenapa nggak bisa gitu, karena memang secara kebijakan nasional kita memang belum mendahulukan energi nuklir. Nah, kemudian juga ada ketakutan orang, kita kan ada di Ring of Fire, di di cincin api. Ya, cincin api. Tapi kalau Abang perhatikan cincin api itu sebetulnya kalau di Indonesia itu bergerak dari pantai barat Sumatera sampai ke selatan, kemudian di bagian timur dia memang naik lagi. Ada bagian-bagian di Indonesia yang sebetulnya jauh dari cincin api dan itu pasti aman untuk bisa didirikan sana ya? Bisa didirikan di sana seperti daerah Sumatera di bagian timur, ya, daerah Bangka, kemudian daerah Kalimantan itu relatif ada gempa pun kecil gitu dan itu jarang banget gitu ya. Nah itu jadi ketakutan kita ada Ring of Fire, SDM kita belum mampu dan sebagainya. Nah, tapi kan ini kan bisa dijawab oleh secara sains oleh Profesor Wawan kan? Betul ya. Tapi kan ini terstigma seperti itu Bang. Ada yang saya pernah diskusi gitu, kita bangun toilet umum aja belum becus sama organ reaktor gitu ya. Tapi itu kan sebetulnya tidak bisa digeneralisir seperti itu gitu ya. Nah, tapi sebetulnya perkembangan terkini sebetulnya menarik, Bang, gitu ya. Walaupun di kebijakan energi nasional kita masih dikatakan bahwa energi nuklir itu pilihan terakhir, tetapi kan ini akhir-akhir ini pemerintah ingin mendorong energi baru dan terbarukan, Bang. Nah, nuklir itu di dalam Undang-Undang Energi kita, Undang-Undang 30 tahun 2007, itu termasuk bagian dari energi baru. Yang terbarukan ya? Ya, energi baru. Nah, tidak terbarukan. Yang akan kita dorong adalah energi baru dan terbarukan. Dan porsinya itu besar itu, tahun 2025 harus minimal 23% dari sumber energi primer. Sementara saat ini kita baru berapa ya? Mungkin 11% atau masih jauh dari target itu. Masih jauh ya? Masih jauh gitu ya. Nah, kemudian terakhir lagi lebih sebetulnya lebih menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendapatkan sumber energi bersih gitu ya. Dan betul-betul mendorong EBT. Nah, bolehlah didahulukan energi terbarukan. Saya pribadi setuju, Bang. Energi matahari harus digunakan. Energi angin harus digunakan. Listrik juga dari matahari di mana-mana. Iya, tetapi kan tidak di semua daerah kita matahari juga tiap hari ada, Bang. Angin apalagi ya. Tapi kan bisa disimpan energinya. Sampai sekarang belum bisa disimpan untuk jangka waktu yang lama dan jumlah besar, Bang. Kenapa di luar negeri bisa? Di Jerman nyimpan? Oh enggak, belum bisa, Bang. Belum bisa ya? Belum bisa. Tetap saja namanya intermittent. Intermittent itu artinya kalau siang matahari bisa. Sore, lalu kincir. Iya, itu. Tapi kalau itu kan, kalau malam nggak ada matahari kan memang harus dari baterai kan. Untuk industri kan nggak bisa menggunakan. Harus banyak ya? Kalau untuk rumah tangga mungkin masih bisa. Sedikit ya? Jadi satu rumah, satu itu ya pakai baterai ya cukup gitu. Tapi kalau untuk ukuran industri ya terlalu besar dan belum ada baterai. Tapi maksud saya kalau ini PLTN ini didirikan memang efisien betul ya listrik kita. Karena dia memang intensitas pembangkitan energinya paling besar. Tadi mungkin waktu kita istirahat Pak Bakri cerita bagaimana
satu kali reaksi nuklir itu energi yang dibebaskan bisa ratusan ribu kali lebih, atau bahkan berapa juta kali lebih besar daripada reaksi kimia biasa. Ya kalau PLTU batubara itu reaksi kimia biasa. Gitu. Karena itu namanya intensitasnya tinggi banget. Lebih tinggi ya? Tinggi banget gitu. Jadi di satu PLTN itu Bang, Abang hanya punya beberapa ton bahan bakar dan itu bisa digunakan 1,5 tahun tidak usah diganti-ganti. Dan di Indonesia cukup itu ya, ada ya? Oh ya, kita punya. Ada kita ya, banyak ya. Kita punya uranium, tetapi ya tentu kalau nanti apakah itu akan dipakai tentu dari pertimbangan ekonomi saja. Kalau kita punya PLTN lebih baik beli atau nambang sendiri itu kan nanti harus dihitung secara ekonomi ya, gitu. Tapi yang poin saya adalah intensitas pembangkitan energinya tinggi, sehingga kita 1.000 megawatt elektrik itu butuh tanahnya nggak terlalu luas, nggak terlalu luas gitu. Jadi kita tidak akan mengganggu lingkungan juga. Kalau membangun PLT matahari itu 1.000 megawatt butuh berapa kali lipat kayaknya ya, ratusan kali lebih luas. Gitu. Bisa berapa hektar? 1.000 hektar, 1 hektar 1 megawatt. Jadi hambatannya salah satu memang belum ada visi pemerintah kebijakannya untuk bangun ini ya, karena kita masih mengandalkan fosil batubara tadi ya, energi batubara ya. Pernah nggak diusulkan oleh Batan kita perlu segala PLTN dengan konsekuensi keamanan begini, menghitung efisiensinya dan sebagainya, pernah nggak? Kan kita sudah pernah melakukan studi kelayakan yang sudah selesai betul itu ada di 2 tempat, yaitu di daerah Jepara dan di Bangka, Bang. Bangka Belitung? Di Bangkanya. Bangka? Di Bangkanya kita sudah melakukan studi itu, dan studi itu dilakukan tidak hanya oleh Batan. Bagi mungkin ingat ya, kita juga melibatkan PLN di sana. Dan sudah dinyatakan hasil studi yang berakhir tahun 2013 itu di Bangka layak untuk dibangun PLTN. Gitu ya. Waktu itu hasil studinya seperti itu. Dan berapa itu kapasitas itu? Kita memeriksa di 2 lokasi, Bang, istilahnya 2 tapak gitu, dan itu bisa dibangun sampai 6.000 megawatt elektrik. Untuk sampai ke Subaksel bisa Sumatera Selatan. Oh, tidak hanya itu. Saya kira kalau kita punya koneksi jaringan sampai ke Jawa, bisa ya? Bali juga kan bisa dikoneksi bisa juga. Ya? Iya, gitu. Jadi tetapi dari hasil studi itu bisa sampai 6.000 megawatt elektrik gitu ya. Dari 2 lokasi itu saja. Luar biasa itu ya, 6.000 Pak ya. Oke Pak, sekarang ini mungkin mimpi Bapak ini belum terwujud sampai sekarang Pak ya. Tadi sudah disampaikan lah, kendala memang visi pemerintah. Apakah ada faktor lain Pak, selain belum ada polisi pemerintah yang menyebabkan lambatnya PLTN ini sudah tidak diwujudkan? Kita sumber daya ada oke. Seperti senjata fisika nuklir banyak sekali sekarang ini. Ada ratusan ya? Ada ratusan. Modal juga cukup gitu. Cara menghitung risiko pun udah tahu orang konsekuensi dari risiko PLTN. Kita memang ada kekhawatiran kebocoran di Chernobyl misalnya, di Ukraina, kemudian Fukushima ya, Daiichi di Jepang ya. Tapi kan bukan kita menafikan konsekuensi kemanusiaan akibatnya ya. Tapi maksud saya di segi korban bom atom Hiroshima sehingga ada apa-apanya gitu ya. Hiroshima itu sama Nagasaki 200.000 gitu kan. 200.000 ya. Itu bom uranium ya, sama plutonium ya, kalau tidak salah. Nah itu apa Pak? Skenario apa ini membuat PLTN lambat sekali dilaksanakan? Padahal kalau ini dibangun luar biasa kan untuk efisiensi listrik kita gitu. Ya. Pertama mungkin statement saya adalah kalau nuklir ini jadi dibangun di Indonesia, jadi kalau bahan nuklir ini kita pakai dan mungkin seluruh dunia juga ya menggunakannya, maka terselamatkan dari segi energi kita dengan menggunakan nuklir. Dan Indonesia tidak perlu import lagi migas. Bayangkan migas itu kita kira-kira 182 triliun tahun berapa ya? Impor ya? Impor. Kira-kira hampir setengahnya kita masih impor. Jadi ini sebenarnya penyelamat. Menyelamatkan devisa ya? Iya, menyelamatkan devisa. Terus Pak? Nah, memang dari segi teknologi memang ada masalah mengenai yang tadi saya cerita di PLTN seri yang sampai generasi ketiga itu mempunyai kemampuan risiko apa yang disebut pelelehan teras atau core melt probability. Itu sudah hukumnya begitu.
Karena dari bahan bakar padat, yang tadi saya ceritakan bahan bakar padat. Terlambat mendinginkan, bisa kepanasan, terjadi hidrogen. Ada kan hidrogen. Jadi, tapi saya sangat kagum pada para insinyur ya. Yang 1, 2, 3 itu masih bisa mengoperasikan 400 PLTN lebih. Tidak apa-apa. Memang ada 4 yang kejadian. 3 atau 4? 3. Ya? 3. 3 apa? 3 kecelakaan. Oh iya, Chernobyl, Fukushima. Fukushima. Apa namanya? Saya menghargai para engineer yang sudah menciptakan itu. Tapi rakyat tetap minta, jangan lagi ada Chernobyl. Saya ingat saya ketemu Profesor Sekimoto waktu ada seminar di Bali, internasional seminar. Dia malah tanya waktu itu, karena seminarnya 2012. Kejadiannya 2011, ini mereka masih hot itu. PLT-nya tutup. Jadi dia tanya, apakah kita perlu tinggalkan nuklir? Pertanyaannya ya. We have to abandon nuklir. Wah, tidak ada yang jawab. Saya jawab, sebenarnya tidak perlu kita abandon nuklir. Karena ada model lain daripada PLTN. Yaitu ada saya pelajari, ada HTR, High Temperature Reactor, yang pakai bola-bola. Tidak bisa meleleh itu. Terus ada lagi molten salt reactor yang pakai garam. Jadi garam misalnya garam dapur aja, dikasih panas, temperatur tinggi, dicampur uranium, itu jadi bahan bakar bisa. Nah itu tidak ada core melt karena memang sudah meleleh. Kan sudah meleleh. Jadi dan juga akibatnya pembangkit PLTN yang PWR itu dibandingkan dengan MSR misalnya, itu tekanannya rendah. Karena pada temperatur sekitar 650 sampai 700, tekanannya ya kayak ban sepeda. Oh, nggak terlalu gede ya? Ya paling 5 atau 3 atmosfer. Padahal PLTN ini yang tadi yang itu pressure vesselnya 22 cm. Mungkin Pak Anar lebih tahu tuh. 22 sampai 23 cm. Kayak tenaganya gede banget. Wah, itu hanya industri yang besar yang bisa. Kalau ini tebalnya 2 cm. Tekanannya rendah. Jadi kalau ada kecelakaan pun dia aman dan tidak perlu pencegahan seperti tembok ke PWR itu 1-2 meter. Jadi pengamanan nggak perlu sehingga bisa lebih murah. Nggak ada yang bisa merancang lebih murah dari batu bara. Cuma kita nggak boleh bilang murah dari batu bara karena banyak politisi kita yang punya batu bara. Jadi ini. Kalau tutup semua perusahaan batu bara nanti kan. Tapi kebetulan Pak Jokowi sudah bilang kita tidak bangun batu bara karena menghasilkan CO2. Ya itu kan cuman apa ya? Oh ya itu terserah. Tapi sudah ada pernyataan begitu. Mesti bertindak Pak Jokowi mestinya. Ya, jadi sudah ambil keputusan bikin PLTN. Ya. Tapi kan yang rugi kan penambang. Nah itu karenanya ada pemikiran saya supaya bisa komersil. Mereka disuruh pindahnya ke bisnis nuklir. Iya benar. Nah untuk itu mereka harus mengenal nuklir ini. Oh bisa sebenarnya kita bisa. Nah, mungkin saya sudah kasihkan ke Pak Anhar. Waktu zaman Bapak Deputi dulu, siapa kepala Batan? Zaman saya Pak Ios Subki. Sudah dibikin juga proposal untuk PLTN? Oh, waktu itu yang New Jack itu dengan ini di Muria. Nah? Di Muria, Pak. Oh, di Muria dulu? Pak Jali, Pak Ios itu zaman Muria. Tapi Gus Dur datang. Tutup lagi, bubar lagi. Padahal masyarakat sudah setuju loh, Pak. Saya ikut promosi pakai wayang segala bahwa ini aman segala macam sudah diterima. Tapi barangkali waktu itu politik ya. Lagi mau memutuskan itu, Pak Kusmayanto datang ke Muria, Pak Gus Dur ada di situ. Dia bilang saya haramkan nuklir. Tapi Bapak kan orang fisika nuklir Pak ya. Udah tahu betul kan resikonya. Sekarang kan alat-alat modern kan temuan-temuan teknologi sekarang kan lebih bisa membatasi resiko keamanan kalau ada kebocoran nuklir itu. Pasti lebih canggih dari sebelum-sebelumnya Pak ya. Iya, jadi ini generasi keempat. Saya katakan tadi apa namanya high temperature reactor, molten salt reactor itu tidak ada. Kejadian tidak lebih kecil atau tidak ada kemungkinan untuk itu. Untuk lepas radiasi ke lingkungan. Yang penting kan kita tahu posisi berdirinya PLTN itu Pak tentu jauh dari tempat gempa mungkin ya. Tempat tsunami mungkin kan. Oh ya itu jangan kayak seperti di Fukushima ya.
itu bisa berbahaya tuh. Jadi, sebenarnya teknologi sudah ada, PLTN generasi keempat, nggak usah khawatir lagi. Nggak usah khawatir. Nah, tapi kita perlu bikin prototipe. Prototipenya ini belum jadi. Oh. HTR malahan yang sudah ada. Yang di Jerman, di Zurich sudah ada. Dan yang ketiga itu masalah psikologis dan masalah politik komersialisasi. Dulu Pak Habibie sudah mengatakan pilihan terakhir. Udah yang terakhir aja katanya. Setelah semua nggak ada. Setelah nggak ada, ya lama banget dong. Semua sudah terkurar habis, baru kita nggak makan opsi nuklir kan. Udah susah lagi Pak. Susah, ya. Jadi kalau menurut saya lebih baik memulai sekarang. Segera. Nanti kita sempurnakan lagi kalau sambil kita menyimpan fosil batu bara untuk kepentingan lain gitu ya. Jangan dihabisin ya. Tadi kata Pak Profesor Wawan tadi terlalu banyak CO2 yang risiko konsekuensi lingkungan macam-macam ya. Iya, kita sudah tanda tangan Pak. Polutan di mana-mana. Kita sudah menandatangani bahwa Indonesia akan mengurangi CO2 emisi CO2. Jadi kalau kita melewati 2 derajat kelebihan itu kembali lagi susah Pak. Untuk kembali ke situ tuh susah sekali. Dan polutan ini kan bisa menimbulkan efek ke pertanian, ke perkebunan, semua ya kan? Cuaca berubah. Dia mau melemparkan partikel racun ya, kemana-mana termasuk kepada manusia kan, menimbulkan konsekuensi penyakit macam-macam ya. Jadi Bapak masih sangat melihat ini masih sangat penting PLTN segera didirikan untuk kepentingan nasional kita ya. Pertama mungkin tadi untuk mengurangi impor minyak kan, dan untuk memenuhi kebutuhan listrik kita yang belum cukup kan. Ya. Tadi Bapak ada bilang berapa? Tadi bilangnya 400 PLTN di dunia sudah ada ya? Sudah ada 400 lebih. Sama 30 negara kan? Ya. Berarti kan tidak perlu ditakutkan lagi sebetulnya. Ya, sebenarnya secara statistik begitu. Ya. Tapi juga mengenai apa namanya PLTS misalnya atau angin. Saya tuh pernah lagi di Eropa itu saya suka lihat. Nggak muter Pak. Kincir angin. Jadi begini. Anginnya salah, naruhnya salah. Jadi matahari, kalau matahari solar. Sudah pasti solar itu energi cuma setengah kali 24 jam. Jadi hanya 12 jam. Udah 12 jam itu ada awan, ada angin, ada hujan. Ya. Di penelitiannya itu availability-nya, misalnya dia bilang 100 megawatt, cuma 15% sampai 30%. Jadinya? Iya. 50% aja udah habis tadi. Habis ya? Habis. Oleh karenanya, ada usulan bahwa komponen PLTN MSR ini bisa menggunakan panasnya, sisa panasnya, untuk ngemanasin yang solar ini. Jadi kombinasi bisa lebih murah. Oke, Profesor Wawan, masih ada nggak peluang kita untuk PLTN ke depan ini? Kalau lihat dari, bukan lambat ya, belum adanya kebijakan pemerintah untuk mengambil alih energi listrik ini melalui nuklir. Saya kira besar kemungkinan itu. Masih ada peluang ya? Kalau kita komitmen apalagi mau net zero emission di 2060, katakanlah begitu. Berarti kan yang didorong adalah teknologi energi bersih. Dan PLTN ini salah satunya. Yang bersih ya? Yang bersih, ya, yang bersih karena dia setara emisi CO2-nya setara juga dengan PLTS, dengan PLT Bayu. Itu setara ya, maksudnya di dalam siklus hidupnya sejak penambangan uranium sampai kemudian selesainya emisi gas CO2-nya itu setara seperti itu. Jadi kalau kita komitmen di situ dan kita pastinya juga tidak bisa menyelesaikan semua kebutuhan energi kita hanya dengan energi matahari, energi angin, pasti butuh yang lebih bersih. Tidak lebih bersih, Bang, tapi yang apa namanya yang bisa dioperasikan dengan gampangnya stabil lah. Jadi ada terus aja gitu ya. Jadi kalau industri kan nggak bisa, Bang, tiba-tiba matahari gelap, hujan kemudian hilang gitu. Ya, betul. Jadi harus ada gitu. Ya tentu kita butuh energi terbarukan, kita dorong juga gitu loh. Jadi kalau dari kami sekarang ya perlu ada sinergi dari semua sumber energi bersih. Kebutuhan energi kita untuk 2045 saja kita butuh besar banget masih, gitu loh. Dan memang ya tidak akan bisa selesai semua oleh nuklir, hanya nuklir tidak bisa, hanya energi terbarukan saja tidak bisa. Makanya kalau mananya ada peluang, ya harus ada gitu. Ini harus disinergikan semua sumber energi bersih dan kemudian kita manfaatkan. Jangan belum nuklir, oh nggak usah, karena ini, gitu ya. Jadi pilihan terakhir aja saya kadang bingung kenapa sih mesti dijadikan pilihan terakhir gitu.
Kalau memang Kenapa nggak dibutuhkan, kenapa pilihan enggak? pertama? Kata Itu Pak Bakri tadi. Tapi kalau dilihat memang di kebijakan energi nuklir di dokumennya, sebetulnya kalau memang itu diperlukan untuk mengurangi emisi karbon, untuk menjamin pasokan listrik, dan Murah, ya. ekonomis, kemudian dari pertimbangan keselamatan sudah oke, ya bisa dipakai. Gitu. Artinya jadi terakhir tidak nunggu habis dulu lah. Kalau nunggu habis dulu kan repot lah. Kita udah nggak punya apa-apa baru digunakan kan. nuklir, udah bokek semua, Ya, barang udah habis semua. Kan selalu gitu, kalau kita itu sudah terlambat. Makanya, dan memang penyiapan energi nuklir itu butuh waktu sih, Pak. Gitu ya. Jadi tidak bisa secepat bangun pembangkit listrik tenaga uap. Gitu. Jadi misalkan hari ini, misalkan Pak Presiden ya kita bangun, mungkin ya kalau untuk daya yang 1000 megawatt, ya paling cepat 10 tahun lagi baru bisa beroperasi. Gitu. Karena harus disiapkan semua. Tapi siapkan dari sekarang kan? Pasti disiapkan dari Artinya kan kemungkinan antara 5 tahun 10 tahun proyek ini kan? Iya. Kalau teknologi baru yang reaktornya lebih kecil-kecil dengan model yang lebih generasi yang baru lebih cepat. Lebih cepat. Sampai 10 tahun lah, 7 tahun dari awal ya Bang ya. Kalau bangunnya di lapangannya sendiri tentu nggak sampai. Ya, sekarang bangun bisa cepat 3-4 tahun juga ada yang bisa gitu ya konstruksinya. Oke Pak, ini masih ada Bapak lihat peluang dengan hambatan selama ini nggak pernah teratasi, masih ada peluang nggak PLTN? Dengan pengusaha penambang tapi harus ada peluang. Harus ada peluang. Tidak ada jalan lain, Pak. Jalan lain ya, karena efisien ya. Iya, efisien. Murah. Dan kalau enggak lingkungan bisa rusak. Rusak semua ya. Lebih berbahaya lagi masa depan kita kan. Dan ekonomi kita dikuras oleh migas. Oleh migas ya. Iya. 182 triliun per tahun, tahun berapa itu? Tiap tahun begitu. Oke, Profesor Wawan ya dan Pak Bakri, Arbi. Ini sama-sama dua-dua ini ahli fisika nuklir ya, tapi tamatan yang berbeda. Ada dari Institut Teknologi Bandung, dari UGM, dan ini menyelesaikan doktor di Prancis. Bapak bolak-balik ngambil doktor di luar negeri, tapi selesai di UGM doktornya. Ya. Pemirsa yang baik, kita sudah menyelesaikan diskusi kita mengenai pemanfaatan energi nuklir untuk pangan. Ya. Dan kita bicara juga yang berkelanjutan masalah harapan ya, bagaimana supaya PLTN ini bisa terwujud di Indonesia. Kalau itu terwujud, kita bisa membuat tenaga listrik kita lebih murah dan efisien dan tidak merusak lingkungan. Apalagi ancaman kerusakan lingkungan ini sangat tinggi ya. Apalagi dengan ada perubahan iklim dan sebagainya ini, kita perlu tenaga nuklir untuk pangan, untuk pertanian, untuk perkebunan, untuk air dan perairan, supaya pangan kita ini bisa lebih baik, lebih bermutu dan sehat bagi manusia. Dengan demikian, maka kita harapkan bangsa ini dapat memahami bahwa nuklir itu jangan dilihat bahayanya, tapi juga banyak manfaatnya bagi umat manusia di dunia. Memang dulu pernah ada sejarah kita di Perang Dunia Kedua, ada bom di Hiroshima yang terkenal dengan Little Boy ya. Ada juga Pitman, bom di Nagasaki yang gunakan uranium dan plutonium. Memang menimbulkan bahaya kecelakaan manusia sebelum dan pascanya kena radiasi dan radioaktif dan seterusnya. Tentu tidak akan kita ulangi karena itu anggap saja kecelakaan sejarah ya untuk menyelesaikan Perang Dunia Kedua. Tapi juga beberapa puluh tahun lalu kita mengalami juga di bagian dunia lain, di Ukraina ada kebocoran nuklir di PLTN Ukraina, juga kebocoran PLTN di Fukushima ya, Jepang ya, yang itu juga pelajaran bagi kita. Ya, jadi dengan ada kecelakaan seperti itu, kita tidak perlu khawatir bahwa nuklir itu selalu mempunyai peluang untuk manfaat bagi kita, terutama untuk listrik yang murah, efisien, dan tidak mengganggu lingkungan. Nah, saudara sekalian, semoga diskusi ini bermanfaat, memberikan edukasi, pendidikan, informasi, dan mencerahkan bagi pemirsa seluruh Indonesia. Dan jangan lupa subscribe, like, bagikan video ini untuk manfaat dan kegunaan bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Insya Allah video kami akan membangun literasi bangsa kita agar bangsa kita lebih cerdas, lebih maju
memanfaatkan teknologi nuklir untuk kemanusiaan, terutama untuk pangan. Pangan yang dimaksud adalah semua hasil hayati, produk pertanian, produk peternakan, produk perikanan, perairan dan air, dan lain-lain yang bermanfaat bagi kemanusiaan, sehat dan aman. Bila taufik wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.